Oke. Halo Bunda. Hai. Welcome back di part 2. Ya punya aku. Welcome back. Serba-serbi pertanyaan tentang pertanyaan tentang perkuliahan di IAIUM. asik. Lama banget ya, kita udah tahun ketiga baru bikin beginian. Loh, gak apa-apa, justru semakin banyak pengalaman, Oh, bener semakin juga. banyak yang kita bisa share ke teman-teman. Ya aku ngerasa sih dulu kayaknya aku nggak bikin itu karena aku nggak ngerti. Karena belum ada banyak pengalaman Iya. kan, belum banyak cerita. Bener. Got it like side of a bowling rack. Hit it like Babe Ruth where you throwing it. Junk is a yardstick, we got more in it. Push it with 2 sticks like a roller. This Gerber, we stretching with strollers. Hit it with 16, call it murderer. Bener. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, gimana nih akhirnya kehidupan perkuliahan di IAIUM nih selama udah 3 tahun lebih di sini? Oke, teman-teman semua akan mendapatkan 2 POV yang berbeda. Waduh. Yang satu sebagai teman orang Indonesia yang sekamar sama orang Indonesia, dan aku orang Indonesia yang sekamar gak sama orang Indonesia. Maksudnya sendiri, kalau aku sendiri dan dia kalau misalnya ada temen, akan gimana bedanya? Silakan Evelyn dulu. Oke. Kalau di aku sih karena emang aku dari awal datang itu memang udah ada berencana untuk satu kamar sama Cika kan. Ada Cika. Jadi memang karena kan udah awal setahun kan kuliahnya di Indo. Jadi kayak datang-datang ke sini tuh kayak nggak punya teman tuh rasanya, maksudnya hampa banget gitu. Jadi aku ngajak Cika lah tuh. Jadi kita berdua memang udah sampai kita tuh datang bener-bener berdua tahu, kayak dari Jakartanya ininya. Udah kenalan. Udah karena online setahun itu. Jadi aku memang selpetnya. Aku selpet sama dia bertiga. Aku Cika sama Rizky. Makanya kamu udah kenal sama Cika karena pas online. Jadi karena udah kenal sama dia dan ngerasanya kita tuh dulu tuh banyak banget ekspektasinya dan banyak banget itu goalsnya. Kayak aku ngeliat dia tuh kalau ngeliat second girl tuh kan kayak isinya tuh yang belajar, yang cakep gitu kan. Emang iya? Dulu tuh iya Kak. Dia tuh aku waktu online tuh bener-bener segitunya. Aku bener-bener apa ya, kayak masih vibes anak baru kuliah gitu lah. Ini rajin-rajinnya gitu. Masih ustazah gak sih? Pin. Ya gue gitu lah. Jadi tuh Enak banget misalnya. banyak banget yang aku kerjain tuh. Terus dia mikirnya kayaknya cocok nih, nanti kita satu kamar, nanti kita tuh bakal belajar bareng, ini bareng. Nah, sampai ke sini kita satu kamar bersama dengan 2 orang Komoros juga. Oke. Jadi kita 2 Indonesia, 2-nya lagi internasional lagi kan. Dan mereka tidak bisa bahasa kita. Jadi itu yang bikin salah satu keuntungan juga, karena aku sama Cika suka teriak gitu loh, kayak Cik gini, Cik gini. Jadi kita tuh nggak tahu ya. Orangnya nggak tahu pertama itu kalau ngomongin dia ya. Terus kalau misalkan ada sesuatu hal yang harus kita omongin gitu, kayak nggak perlu yang bisik-bisik gitu. Terus kalau misalkan kita lagi spill the tea tuh orang lain tuh nggak bakal nguping gitu. Benar. Ya, gitu. Terus aku pindah lagi itu kita berdua lagi bersama 2 orang Malaysian gitu kan. Itu kan berarti kan bisa pakai bahasa kita sedikit-sedikit. Tapi tetap aja sih masih oke lah gitu. Tapi kadang-kadang suka yang kayak tiba-tiba tuh teman aku tuh kayak nggak sengaja keceplosan gitu, kayak aku kayak tahu deh kemarin kamu bilang gini-gini, padahal itu aku lagi nelfon atau lagi apa gitu. Kan itu kan tahu nih. Jadi aku lebih prefer sama orang yang internasional yang gak ngerti bahasa Indonesia sih. Jadi itu kayak lebih seru gitu. Terus aku seneng banget karena kalau sama Cika tuh kayak kayak ada temennya lah gitu. Walaupun gak yang sendiri banget lah ya. Tapi kita juga pengennya tuh kayak gini yang berempat. Jadi kayak masih ada privacy. Kalau misalkan yang satu kamar berdua tuh kita juga gak mau. Itu ada di salah satu di blok di Aminah. Malah Aminah itu yang satu kamar kayak gini, satu hordeng gitu ya, ini kan hordeng gitu. Isinya 2 kan. Kalau ini masing-masing 1. Selama ini kayaknya fine aja sih selama kehidupan di Malaysia. Terus nggak, apakah kamu capek dengan misalkan entah jarak mahala atau kayak subjek kamu yang numpuk atau gimana lah ceritanya? Kalau misalkan soal yang perjalanan lumayan, karena kita di ujung ya, ini Halimah ya di ujung. Cuman aku mikirnya itu buat jadi olahraga aja sih, jalan. Kalau enggak aku naik bus, kan ada bus kayak IAIUM punya bus nih. Bus sekolah. Jadi ada bus jadwalnya. Jadi nanti kita pakai itu. Kalau enggak ada transporter kalau lagi malas. Iya, transporter. Kasih tahu transporter nih belum. Jadi transporter itu kayak Grab yang ada internal. di Telegram. Internal. Tapi kayak katanya isunya mau dihilangkan. Iya katanya. Iya. Kenapa sih? Kita nggak ada yang tahu tuh. Semoga jangan ya, karena itu benar-benar membantu kita banget. Bener banget, dan lebih murah. Dan jadi ladang duit juga.
Kalau yang Iya punya sih. kendaraan jadi masih bisa sambil narik gitu loh. Benar, gitu. Terus kalau kuliahan, ya harus pinter-pinter milih subjek sih. Kenapa tuh? Karena dulu waktu awal banget kuliah aku nggak ngerti. Waktu online apalagi tuh aku nggak ngerti. Jadi aku ikut teman-temanku aja, gitu. Jadi apa namanya kayak kalau misalnya ekonomi nih, oh berarti kan kita ada pelajaran yang harus accounting, Ya. harus hitung-hitungan sama ada yang teori. Nah dalam satu semester itu kita cuma bisa kayaknya 2 lah untuk ambil yang accounting gitu loh. Karena sangat-sangat sulit ibu. Tolong. Karena kan kalau fail kan kasihan ya, transkrip kita ya jelek, Benar. tulisannya ada repeat di situ ya. Gitu. Benar. Dan itu yang hal yang aku sesalin sih karena aku pernah kan repeat kan. Gitu. Jadi pinter-pinter sih, kalau enggak kamu pasti bakal keteteran dan Iya. bakal pusing dan jadinya malah draining gitu. Iya, Karena iya. aku ngerasanya itu di semester kemarin. Itu parah sih karena aku ngerasa itu sebelum masuk banget ke marketing. Karena aku kan jurusannya marketing. Nah, waktu masih sebelum itu aku banyak banget mata kuliah yang aku kurang suka. Tapi harus diambil. Dan itu tuh bener-bener draining banget. Dan aku tuh baru itu ngerasain yang kayak nangis gitu, cuman karena ngerjain tugas. Padahal sebenarnya tugasnya mungkin gak segitu susahnya, cuman karena mungkin kurang suka ya. Itu sem kemarin. Iya, sem kemarin Berapa banget. total kreditnya? 19,5 maybe. 19,5. Jadi Iya. di IUM tuh 19 SKS itu udah kayak wah. Di IUM ya, di IIM. Karena kebanyakan kalau teman-teman di Indo dia tuh rata-rata ngambil 22, iya gak sih? Iya. Kita tuh maksimal 20 loh. Terus kita tuh kalau orang udah ngambil 19, 18 ke atas udah kayak wah, kayak are you okay? Oke. Benar. Kayak sudah ditanda tanyakan gitu kesehatan mentalnya. Benar. Jadi kalau misalkan kayak dulu ada isu ini tengah-tengah aja. Dulu ada isu kayak gini. Ada anak student exchange, anak pertukaran pelajar, dia ke IUM. Terus dia cuman ambil kayak 17 kredit atau 19 kredit. Terus dia rasa kayak cuma 19 doang nih, berarti gue bisa ke Twin Tower tiap hari atau kayak gue bisa jalan-jalan gitu kan. Bisa iyalah pokoknya kayak mungkin dia bisa hunting makanan setiap malam atau kayak gimana, karena dia rasa kayak cuma 19 doang atau cuma 17 doang gitu. Karena dia biasanya di Indo ngambil kayak 20 berapa gitu kan. Terus dia rasa kayak ini enak nih, udah mau di Malaysia terus kayak kredit cuma di bawah 20. Dan ternyata netot selama 1 semester dia gak kemana-mana. Iya, itu cerita banget dan itu real. Dan kayak karena dia merasa ngegampangin kayaknya, dan mungkin ngenunda juga atau gimana, jadi kayak akhirnya 1 semester dia gak kemana-mana guys. Ya mungkin iyalah jalan-jalan, tapi kayak bukan yang ke tempat-tempat gitu lah. Iya, dia rasa mungkin dia bisa explore Malaysia gitu, ternyata kayak tidak sesuai dengan ini. Iya, makanya kayak di sini tuh 19 tuh kayak iya. Terus aku juga nggak pernah sih dapet temen yang kayak ngambil yang di Indonesia ya, yang ngambilnya tuh kayak 20 di bawah gitu, kayak rata-rata dia tuh kan 22 gitu kan. Sedangkan aku yang kayak sudah tertatih-tatih gitu kan. Cuman tapi kan tiap fakultas beda-beda ya guys ya. Terus kayak aku tahu teman aku yang di hukum itu tuh 24 loh. Apanya? Credit hours ya. Kenapa 24 banyak banget? 22, 23, 24. Mereka memang kayak gitu. Graduation-nya 160-an ya? Lebih 170-an lebih. 177. Makanya nambah semester lagi tuh. Ya Allah. Jadi emang karena ya itu beda-beda, dan itu gila sih. Aku kalau jadi dia nggak bisa sih. Karena tapi pelajarannya 1 jam. Kalau kita kan 1 jam 20 menit ya. 1 jam 30 menit gitu. Sejam 20. Jam 20. Kalau dia tuh sejam. Oh, okay. Tapi dalam 1 hari 5 matkul, 6 matkul. Capek kali, wow. Sejam kesini gitu. Jadi tergantung tapi sih. Kalau aku biasanya yang kreditnya 3, ada sih yang sejam 20, ada yang 2 jam setengah. Oh iya, ada. Dia tuh kayak tau sih nih. Itu aja udah Wah, mantap banget. Mana cuma tahu aku pernah sekelas cuma 13 orang. Udah gitu itu pasti ke notice ya. Wah, dari jam 4 sampai jam 6 kayak lebih malah kayak 2 jam sekian gitu kayak.
Jadi cobalah kuliah di sini. Tapi kamu so far like enjoy atau Aku enggak? enjoy di IUM ya, lebih tepatnya. I really like IUM karena dia ada Islamicnya di bawahnya. Islamic Jadi value. iya, jadi even aku ngerasa karena aku ekonomi nih. Of course ekonomi ini biasanya sangat duniawi ya. Paham? Tapi aku sendiri selama di IUM itu benar-benar ngerasain nggak pernah lewat dari batas gitu loh, karena mereka selalu pakai POV Islamic perspektifnya. Ya. Apapun itu, semua mata kuliah ada POV Benar. Islamicnya. Jadi intinya IUM itu selalu melibatkan maqasidus Maka syariah, syariah. fikul limadah. Yes. Pokoknya di setiap materi, setiap bab, setiap apa aja akan melibatkan. Gimana menurut kayak Islamic perspektif tuh pasti banget dipertanyakan gitu kan. Jadi, Bahkan kayak tugasnya ada tugas khusus untuk yang Islamic perspektifnya gitu. Jadi Padahal- kalau misalkan kita lagi ngomongin soal bribery atau lagi Ya, soal investing, Mhm. itu gimana caranya kalau misalkan harus sesuai dengan syariah yang kayak gitu-gitu. harus Terus benar-benar. gurunya juga bukan yang apa ya, guru kan kalau misalnya guru ekonomi ini kan kelihatannya kayak gimana gitu kan. Semua Ya. guru tuh seperti guru Islami ya, kayak guru-guru air kayak gitu. Alhamdulillah. Jadi bener-bener Menyelamatkan umat. iya, dan aku ngerasa memang aku jadinya nggak mau. Dulu aku pengen banget sekolah kayak di business school di London atau business school di mana gitu. Ada tapinya? Cuma nggak ada itunya sih. Oh, Jadi kayak nggak ada value Islamicnya. Dan kita nggak tahu nanti kedepannya duit banyak tapi tidak berkah gitu. Itu kayak aku nggak bisa tuh. Jadi take note Milias. Take note please. Oke. Percuma duit banyak kalau nggak berkah. iya gitu. Jadi kan kita maunya tetap yang diridhoi Allah. Dan aku ngerasa kalau ada di sini tuh paling aman gitu Ya. untuk belajar itu dengan baik tapi juga sesuai dengan syariah gitu. Gitu Aku setuju. Mm-mm. Aku setuju sih. Fasilitas kegiatan di luar apa? Belajar Belajar. maksudnya. Ada apa? Fasilitas. Ada female sport untuk bersenang-senang. Oh iya, betul. Female sport. Evelyn suka berenang. Iya, ada Jadi, kolam renang Dia bisa nyebur tiap hari untuk mendinginkan untuk kepala. mendingan kepala yang ngebul. Iya. Katanya itu emang Evelyn viral, setiap nyebur itu kayak fus tau gak sih kalau pancing naik. Iya, Ngebul Wak. Ngebul. gitu. Ada library, Oh iya, ada Libra, terus ada gym, gym. ada kafe-kafe, Oh ya dari Ciamo, Kafe-kafe sih. Maikori dan Kafe-kafe yang sih. baru apa di Econs? he and she. He and she. Oh, he and she. Iya, He and she. Cafe. Aku belum pernah. Aku selalu kesana. di situ loh kalau sekarang kalau Aku lagi belum- mau Aku kalau lagi mau ujian. Aku belum pernah kesana. Ada Selalu apa di yang enak situ. di sana? Sana sebenarnya kayak 11-12 sama Ricamu sih. Cuma dia kalau pagi itu kalau dia setiap hari tuh ada menu-menu spesial. Jadi kamu bisa makan di situ juga, kayak tiba-tiba dia ada ayam rendang. Oh iya. Ya, tiba-tiba dia ada ayam kayak ayam opor malah, tapi aku nggak tahu namanya apa. Itu Ini kayak kali gitu-gitu deh. Kari, ayam kari. Enggak. Ya, pokoknya gitulah. Tapi intinya kamu suka ya di Suka banget. Suka Aku banget. enjoy. Jadi kayak ya udah kayak biasa aja sih. Karena Malaysia kan masih sebelahan ya sama Indonesia, jadi kayak nggak banyak bedanya, bahasanya juga. Kalau makan. Makan sangat-sangat masuk, bro. Apalagi kalau di Halimah ada Evok. Kalau misalkan, ini kan POV kamu kamu tinggal berdua sama yang sama-sama Indonesia gitu. Terus punya teman dekat lah yang sesama Indo di satu kamar. Apakah ribet untuk menentukan makanan sehari-hari? Apa enggak? Makanan enggak sih. Oke aja. Kita makan apa yang ada ya. Untungnya Nggak kadang berdebat nggak gitu loh. enggak. Kata kita soal makan enggak milih. Gak ribet Kadang ya nggak ribet, makanya. kayak, yuk makan, yuk kantin, udah. Terus kayak Dan banyak juga banyak pilihannya. Kamu mau makan apa, aku mau makan apa, beda-beda. Ya Iya, nggak apa-apa iya, karena bener banyak. Apalagi sekarang kan. Sekarang ini banyak nih yang buka nih kan. Ada shawarma, ada ayam gunting. Sekarang itu yang baru banget Pak, di sebelah sini, paling sebelah sini itu ada yang baru. Oh, Aku iya. juga baru lihat Sebelah tadi. kiri tadi ya, Iya, deket pintu itu kan. deket pintu mau ke Mart. Iya. Nah, Itu ayam gunting ya? iya. Bukan chicken chop ya? Aku masih mikir apa bedanya ayam gunting sama chicken chop. Ayam gunting ya, ayamnya digunting-gunting. Emang chicken chop nggak digunting? Enggak. Dipotong tapi. Dipotong tapi kalau nggak sih Tapi kan bisa digunting juga.
Kalau ayam bunting tuh kecil-kecil, motongnya jadi banyak. Iya sih. Terus dia nggak ada pakai nggak pakai saus. Oh iya. Aku jadinya berubah loh makanan kesukaan gue semenjak masuk Ayam sini. gunting. Ayam chicken chop dan ayam gunting, dua-duanya lagi. Ayam gunting Ayam berapaan? gunting kan cuma buat jajan doang, tapi aku Berapa? berapaan? Biasanya sekitar 10 ringgit lah. Kalau chicken chop sekitar 8 Ya. ringgit. Kenapa ya? Dia lebih murah. Padahal Ayam dia chicken ada chopnya sayurnya. Ali tuh enak tuh. Oh iya, aku suka Aku juga suka banget. chicken chop Makan Ali. situ yuk. Ayo. Jadi kayak gitu. Itu. Menarik. Oke sih, oke aja. Aku juga setuju sama yang kamu bilang tentang Islamic value-nya di IUM itu kuat banget. Dan aku merasa kayak environment IUM itu sangat sehat. Ya, dibandingkan yang lain ya. Ya. Just better banget. Menurut aku itu better banget. Kayak aku merasa sangat terjaga aja gitu. Ya. Kecuali di luar kampus. Kalau di luar kampus kayak Ya. udah kamu gitu lagi melihat hal-hal yang mungkin Ya. udah biasa dilihat di Benar, luaran. benar. Cuman kayak kalau di IUM misalkan kamu punya special relationship sama lawan jenis, mereka nggak akan bergandengan tangan di jalanan. Ya, Bahkan- Bahkan teman aku yang misalkan dia udah menikah pun gitu sama suaminya gitu yang masih sama-sama kuliah, dia nggak gandengan juga. Kayak yang ya mungkin karena kan ini lingkungannya rata-rata belum pada nikah mereka gitu. kena sosial juga sih di situ. Iya, makanya kayak even kamu bisa punya pacar atau kayak gimana, mereka nggak akan gandengan juga. Kayak ya paling cuma iya makan, tapi nggak yang nggak berat batas banget gitu loh. Kayak aku merasa sehat aja gitu lingkungan di sini. Iya, dibandingin kalau misalkan aku kayak misalkan kita jalan ke kampus-kampus lain ya. Tapi aku kemarin bener-bener yang bener-bener concern banget, tahu-tahu aku ke Taylor's. Itu emang beda sih. Aku tahu itu beda banget sih. Taylor's University. Iya, itu kan memang bener-bener sangat kelihatan banget kalau kita sekolah di internasional gitu kan. Oke, Kayak kita oke. sekolah di luar negeri gitu ya. Luar negeri guys. Terus yang kayak apa yang outfitnya, I think kayak orang-orang di Jakarta sebenarnya sama aja sebenarnya. Cuman kayak bisa pacaran dimanapun. Iya. Aku waktu ngelihat kan aku kan lagi ngegas gitu kan. Terus kayak aku ngelihat mereka melakukan itu di dalam kampus, itu tiba-tiba aku kena culture shock gitu loh. Padahal kemarin mungkin biasa What aja. What is itu? Itu tadi orang-orang yang pacaran di jalan-jalan. Oke. Iya, itu awalnya aku kayak ya udah kalau misalkan di luar kan nggak apa-apa, tapi kan aku di dalam kampus dan aku tidak pernah melihat itu di IUM, jadi kayak ada culture shock sedikit kayak Ya. oh iya ya ini loh yang bikin beda antara kampusku dan kampus yang lain kayak gitu. Iya. Seperti itu Ya, guys. walaupun orang bilang anak-anak dalam sini bilang kayak IUM juga kayak Islaman, tapi kalau misalkan dibanding gitu, dibandingkan dengan yang jauh sih. lain kayak kamu kayak lebih terjaga aja sih menurut aku di sini kita. Itu mungkin yang bikin ibuku juga nggak ngasih aku jadinya pindah. Padahal aku pengen, kan ibuku yang kayak ayo kuliah lebih jauh lagi, kayak misalkan di mana di Eropa. Aku tuh pengen banget sekolah di Jerman sebenarnya. Tapi yang pertama kali yang bikin aku nggak mau itu adalah itunya ternyata, karena aku tahu kayak ilmuku Lingkungan. tuh gimana gitu kalau misalkan ilmuku tanpa ada POV Islamiknya. Aku lebih concern ke situ sebenarnya gitu. Walaupun bisa sih, ya kan, kayak kita lihat influencer yang sekolah di luar negeri tapi tetap Islami, tapi kan maksudku kayak apa ya? Aku Kita tidak sadar segitunya diri gitu ya, ya. sadar diri aja gitu loh. Udah anaknya funky, dikasih jauh-jauh, Jadi makin di brutal. sini oke, dan ibu kayak udah di sini aja terus gitu kan dirinya. Dan aku Ya, ada Evelyn mau inisiatif. S2 di sini. Iya. Doain ya teman-teman. Nah, ini semoga diberikan jalan. Amin. Gitu. Amin. Ya, aku setuju sama kamu sih pokoknya. Apa yang dia ucapin aku setuju. Cuman ya karena kalau aku sendiri minusnya nggak tahu sih. Ini salah aku sih sebenarnya. Ini tips aja buat teman-teman yang nanti ternyata tinggal sendirian. Nggak, aku tuh sebenarnya dulu pertama masuk banget ke sini aku berdua sama teman Indah juga sama Fairuz. Kita tuh ketemu di pas lagi regis ulang di ICC. Kayak Ini lucu banget ya, benar-benar anak-anak beneran baru gitu. gitu sih, bener-bener ini anak lokasi. Jadi pas kita lagi ngantri sebelahan kan sama Fights, kayaknya samping aku Indonesia nih kayak. So aku bilang kayak Hai. enggak hai, orang Indonesia ya gitu. Iya. Ke Firesong nonton. Baik, nonton ini. Iya gitu kan. Gitu kan. Terus kayak tuh sih kan kaku banget ya gitu kan, kaku banget. Terus udah intinya pas udah sampai, jadi kita tuh pas regis ulang di sini ada beberapa
pos-pos gitu. Pertama urusin ini gitu, kedua urusin ini. Nah pas mahalah itu kayak kamu mau sekamar nggak gitu kan, mau yaudah. Abis itu gue duluan tuh yang maju ke depan, dia masih di belakang. Jadi gitu mahalah apa, terus gue bilang kayak apa aja yang recommended gitu kan. Oh ya udah Asia aja masih bagus katanya gitu. Ya udah gue Asia. Boleh nggak janjian sama sama teman satu kamar gitu? Boleh. Ya udah itu orangnya gitu, namanya Virus gitu. Oh ya udah nanti bilang aja nih, kamu di Asia, nanti bilang ke dia suruh Asia juga gitu. Nanti biar kalian check innya bareng dan dapat satu kamar yang bareng gitu kan. Oke gitu. Nah udah itu pas Fai bilang, gue bilang Asia gitu kan. Ya udah akhirnya kita satu mahalah tuh, belum dapat kamar dong. Nah pas ini kamar kita minta bareng kan, maju bareng. Akhirnya aku sekamar lah sama Fai, cuman nggak yang selalu bareng karena beda. Kalau Fai itu dia sahabatnya Inggris sama Kanaya. Nah Kanaya tuh kamar 2, kita Kanaya kamar 4, kita kamar 2, sama-sama di lantai 1 waktu di Asia. Nah makanya Fai itu lebih sering sama Kanaya karena di satu kelas Selpet Inggris level 4, level 4. Nah aku Selpet Arab, jadi beda gitu loh, beda kelas. Aku Selpet Arab level 6. Nah udah gitu ya udah kita kadang lah nongkrong bareng gitu di kamar masih. Cuman gak yang benar-benar sering banget karena beda aktivitas, dia kemana aku kemana kayak gitu. Nah setelah itu aku regis ulang pas di sini lagi setelah udah PKP, setelah udah lockdown itu aku sendirilah pindah ke merantau lah ke semua. Yang bagus banget itu asrama. Kamar mandinya bagus loh tapi. Iya, kayak Blackpink kan, kayak aku merasa kayak very girly. Karena kamar mandiku warna biru pink, kayak aku masih kayak video klipnya ini, ice cream chillin ice cream itu. Selena sama Blackpink kan. Itu persis kayak gitu. Pink birunya gitu kan. Nah, aku sendiri dan minusnya adalah kayak aku kalau nggak diduluin nggak kenalan 1 sampai 1 semester. Kau bayangin 1 semester nggak kenal teman kamar. So kaget sih. Itu jahat sih sebenarnya, kayak aku se-introvert gini, aku sependiam dan pemalu ini. Aku kenal namanya, tapi nggak sama sekali keluar atau apa, nggak sama sekali kayak gitu loh. Ya udahlah, intinya saran aku sih bertemanlah dengan teman. Iya, kamu bisa memanfaatkan itu untuk pergi ke kampung mereka seperti aku. Aku ke Terengganu sama dia dan kita tour. Kalian pasti nonton nggak video di Terengganu itu tuh kan gara-gara sama teman-teman roommate-nya. Nonton di sini nih video Terengganu. Iya, itu seru banget loh. Itu seru banget. Tuh, jadi itu kamu harusnya temenan tuh. Dengerin waktu pas Selpet, aku mungkin nggak deket sama teman kamar, tapi aku tuh sama teman kelas deket banget. Oh iya, kamu edu sih. Makanya aku hangoutnya sama teman kelas. Iya. Jadi di samping aku nggak hangout dengan teman kamar, aku sama teman kelas tuh emang bener-bener deket banget. Kita sering jalan-jalan, kayak kemana. Itu kayak gitu. Kalau edu tuh kayak, kamu akan menjadi international student sendirian, kayak bener sendirian dia. Jatuh mulu ya di antara 1.000 orang, kayak maksudnya di antara satu kelas lah gitu. Kamu akan sendirian, tapi kamu akan benar dirangkul kalau misalkan bisa menyatu sama mereka kayak gitu. Dan biasanya Edu tuh sekelasnya sama itu terus. Ya itu kayak yang bikin jadi solid ya. Iya, jadi banget sama gue. Iya, jadi kayak aku kenal sekelas itu gitu. Dan kita suka misalkan entah bikinin iftar jama'i atau kita jalan ke sungai mana kayak gitu, atau gitulah. Kayak sekolah gitu ya jadinya. Kayak sekolah Wak, benar kayak sama, gitu. beda banget sama gue tau Kak. Aku tuh yang kayak pergi pulang. Nah itu kelasnya gitu. Nah jadi beda lah kehidupan. Orangnya whatever banget, kayak ya udah. Kelas dan asrama. Even kita tuh pernah satu kelas di berbagai macam itu, kadang tuh nggak ngobrol sama sekali bahkan kalau nggak satu grup. Jadi kayak lo datang kelas nih, lo masuk, lo belajar, pulang selesai gitu. Kayak nggak ada. Gak saling kenal ya? Nggak. Aku pernah itu benar-benar untung-untungan. Pernah sekali itu makan bareng sama satu grup berempat doang. Itu pertama dan terakhir. Kayak itu pun mungkin karena mereka pun orangnya friendly aja gitu, nggak yang kayak yang lain gitu kan. Karena kalau nggak ya udah, kayak aku pernah juga, malah aku pernah nih yang apa bikin tugasnya itu ke H&M, kayak apa interview gitulah gitu, makan bareng, habis udah bener-bener kayak udah cuma buat kepentingan kepentingan tugas doang bener-bener itu. Jadi beda banget deh. Padahal aku pengen sih temenan sama mereka.
Tolong mereka nonton ini. Nah kalau aku tuh segrup sama orang yang itu aja gitu loh. Jadi kayak malah aku main ke kamar mereka, terus kita nongkrong bareng, makan-makan atau nonton bareng kayak gitu. Tapi sama teman kamar aku sendiri kurang. Tapi adalah faktor lain, kalau roommate aku yang main tuh kan mereka final year semua, jadi kayak sibuk gitu loh, kayak sendiri sih kalau udah sibuk final year ya. sendiri, udah ngurusin FYP 2. Jadi kayak mereka pun, aku bangun jam 3 jam berapa, dia tuh masih di laptop on. gitu loh, kayak aku Kayaknya jadi harusnya nggak final mau year gak sih? ganggu gitu. Iya, Uti juga jarang tidur. Padahal nggak ngapa-ngapain ya, so Iya. sibuk. Tapi pokoknya hidup di IUM menurut aku kamu akan lebih terjaga insya Allah. Tapi kita kan tutup ya jam 12. Oh iya, get kita akan tutup jam 12. Tapi bisa masuk orang doang. Ya. Ya orang doang masuk, tapi kayak motor mobil nggak masuk. Kayak gitu. Dan kalau untuk segi, kalau kalian misalkan yang hobi olahraga atau musik atau apa, tersalurkan menurut aku. Itu salah satu kenapa papa aku suruh aku kesini, karena kayak masih bisa Explore. dan menyalurkan hobi aku. Dan aku namanya bosenan, kayak 2 hari aja, sehari nggak ngapain, kayak stres. Oke, fun fact, semalam aku bilang kenapa aku menelpon kamu, karena aku nangis. Kenapa? Karena aku bosen. Padahal aku capek ya. Aku udah capek, kayak udah banyak banget kegiatan harian. Tapi ujung-ujungnya kayak kan aku sendirian banget juga ya. Kan nggak ada bedanya sih sama kamu, sebenarnya sendiri juga di sini gitu, kayak nggak ada orang lagi. Gak tau, tapi aku kayak ngerasa udah kayak ngapain ya, udah. Tapi malah harusnya kan malam tidur kan. Iya. Tapi kayak Ya gitu loh, kalau aku nggak kuat gitu loh kalau sendirian banget yang kayak ini. Sebenarnya aku nggak kuat. Tapi bukan berarti aku di Asma sering nangis, enggak sih. makanya aku suka bikin kesibukan. Jadi Karena aku sering banget dulu ketemu sama dia di jalan naik sepeda. iya, aku pernah tuh kita ketemu yang aku pernah 1:30 malam ya. Iya, jadi aku bete, gabut, kayak bosen banget. Akhirnya aku kayak udahlah, daripada aku stres di kamar ya, bener stres, karena kalau enggak tuh bisa nangis. Makanya aku 1:30 malam aku turun dari kamar, aku ngambil sepeda, aku muterin kampus. Iya, Sampai jam sering 1. banget lagi lihat Sampai ya. jam 1. Kenapa? Karena aku kayak karena nggak bisa tidur. Kalau udah nggak bisa tidur dan kamu gak ada teman ngobrol yang real ya, aku bosen lah. Kalau cuma VC atau chat kayak aku bosen sih sebenarnya, kayak makanya aku kayak Tapi lucu sih, karena dulu tuh aku cuma lihat Kaiska dari jauh ya. Dari jauh. Jadi tuh bener-bener, karena kan aku kan juga kenal Kaiska kan dari YouTube juga ya. Jadi lucu deh lucu jadinya. ya. Lucu banget. Terus dulu cuma bisa lihat doang karena agak-agak serem juga ya. Saya kan Mimiknya. anaknya ramah sangat. dan sangat welcome sama orang, murah senyum. Jadi Evelyn takut. Padahal aku sama dia tuan dia, guys. Iya kan, itu kan ya Kita cuma faktor ini aja sih. faktor. Faktor kamu ngabdi dan Iya. kamu masuk pondok. Ya, telat 2 tahunan. Betul. Gitu. Jadi sekarang kita malah bikin video bareng. Iya. Cilah. Itu 1 frame. 1 frame. Tapi udah year 4. Aku ada year 3 loh. Hah? Aku udah year 3. Ini udah mau masuk year 4, Wak. Iya. Ya iya. Kita baru bikin ginian di year 4. Tapi kayak Apa? sangat cepat gitu. Aku ngerasa kayak aku masih baru di sini. Ya karena kita baru setahun doang sebenarnya di sini, Wak. Iya sih, aku baru setahun. Kita baru kesini kan 2022. Enggak sih, bukan kita, dia. Kalau aku kan masuk ke sini Udah sempet lah. iya 2020 awal. Nah, sebulan di sini, udah kuliah sebulan, habis itu aku pulang ke Indo dan ternyata katanya libur 2 minggu, ternyata 2 tahun. Jadi aku Semua tuh kayak di prank gak sih? Jadi aku mau masuk sini sama kita tuh langsung year 3 kan. Aku Langsung year baru 3. aku year 2. Langsung tahun 3, Wak. Iya. Langsung semester 6 kita. Sorry, semester 5. Masuk sini langsung semester 5. Tapi masih dapet ya taruh intake-nya, taruh Hah, week-nya. Enggak,
KW Kaiska. kamu, aku dapat Taaruf. Nah, aku lihat Taaruf videonya soalnya. Taarufik aku bener-bener offline. gak pernah merasakan taruh. Jadi kalau sekarang nih lagi rame-rame kan, sekarang lagi penerimaan baru Iya. nih anak-anak. Mm-mm. Aku kayak langsung kepikiran, ya Allah, dulu aku kayak Gak ada pengalaman. gak ada gitu ya. pengalaman itu, dan makanya itu gak bikin ada temen. Tapi Taarufik juga gak bikin kamu ada temen. Really? Aku lihat dulu temen Kak Kaiska banyak tau dari taruh. Kenapa? Banyak temannya dari waktu dari taruh ini. Siapa? Nggak tahu, kayak waktu Kamu? kan Kaiska Aku? Maksudnya? ada di videonya tuh kayak bareng-bareng sama temen gitu. Ada tau aku liatnya. Ada lah, ada sih. Enggak, tapi Ada nggak tapi sampai sekarang temennya masih berkontak? dulu itu aku itu ngegengnya, bukan ngegeng ya, maksudnya kayak aku deket-deketnya itu Mainnya, gabungnya, mainnya aku Kanaya, Virus sama Taya. Tayahnya anak US. Anak US. Nah, kita tuh selalu berempat, Taarufik itu berangkat berempat gitu kan. Tayah ini hilang, Wak. Kayak semenjak kita hilangnya tanpa kabar nih. Iya, semenjak kita itulah pulang pandemi itulah, kayak dia nggak balik di UAE lagi. Waktu kita tanyakan kayak, kenapa sih kuliah di Malaysia? Kenapa ya orang-orang pergi Amerika loh buat belajar, kamu ngapain ke Malaysia gitu? Dan dia I call. Nah, dia bilang kalau di US dia nggak bisa langsung kuliah habis dari SMA. Dia harus ada sekolah law dulu. Iya. Baru dia bisa ngambil sarjana hukum. Sedangkan di Malaysia dia bisa langsung dapat sarjana hukum tanpa harus sekolah hukum. Betul, betul. Makanya Taya ngambil di sini. Oh, gitu kan. Aku lumayan akrab lah sama dia, kayak ya kadang dia datang ke kamar aku kayak ngasal aja, kayak aku mau pergi nggak punya uang, minta uang kayak gitu. Kayak ngerti gak sih? Berarti kan dia udah merasa kita temen deketnya aja, nyantai aja, pinjam lu 100 gitu. Enggak lah. Enggak 100 ya, enggak 100, 20. Terus kayak ya udah aku santai aja, kayak udahlah dia doang gitu, kayak ya kita udah kenal juga dan aku juga percayalah sama dia. Ya udah selesai tawe, udah kan kita udah hidup masing-masing, dia di Aiko lah, Virus sama kannya di HS, aku di Edu, udah masing-masing kan. Nah, setelah pandemi itu udah hilang dia hilang benar-benar, kayaknya udah nggak di UAE lagi. Mungkin kayak 2 tahun nggak ngapa-ngapain. Ya udah, mungkin dia udah pindah univ lah atau gimana. Iya. Setidaknya punya teman US ya. Ya, Itulah dia. ya. Abis itu aku unfollow. Gak minta duit lagi. Bukan, pokoknya adalah sesuatu yang aku harus unfollow dia. Ada tapi bukan berantem, cuma aku merasa karena sosmed itu sangat berpengaruh, dan pemikiran orang US tuh gimana kalau dia udah punya kepercayaan sesuatu, atau dia udah sesuatu, dia akan kayak itu terus, dan itu menurut aku doktrin, dan aku nggak mau itu. Dan kayak ini aku nggak mau kesuntik itu lah, jadi aku harus unfollow dia. Kan kita pribadi ya yang punya. Ya kayak gitu. Dan aku nggak ada masalah sama dia, aku masih WA, masih temenan, cuman kayak IG enggak kayak gitu. Nah, gitulah. Jadi serba-serbi perkuliahan kita sudah panjang ya, guys. Tapi tips-tips perkuliahan terakhir tips perkuliahan. Kalau dari kamu tips perkuliahan. Tips perkuliahan, kamu tahu gimana cara belajar sih. Karena itu yang aku bener-bener jangan bikin kayak aku udah tahu kok gitu, waktu SMA aku kayak gini-gini. Itu kayak totally different banget kalau menurutku. Oh iyalah, kalau perbandingannya masih. Iya, maksudnya kayak SMA. Kalau kamu pikir kamu ngerti waktu udah dijalanin, menurutku enggak. Karena aku juga kayak gitu, tahu aku punya cara belajarku dan ternyata tidak bisa di-apply di sini gitu. Jadi kamu harus cari terus sampai kamu nemuin dan kamu enjoy gitu with it. Itu sih yang paling ya kalau perkuliahan. Sama kamu aktif lah. Biar hidupmu tidak rugi gitu sudah berada di negeri orang dan tidak ngelakuin apapun. Benar. Cari pengalaman sebanyak mungkin. Kamu pernah aktif apa aja? Aku aktif di organisasi Indonesia ya, paling banget nih PPI. Pokoknya achievement selama perkuliahan itu PPI dunia, tapi nggak ngapa-ngapain ya. PPI dunia masih kayak ya itu karena semua orang jauh kan, jadi ya sebisanya aja lah gitu. Tapi relasi bagus. Enggak juga. Oh iya? Aku pas dia enggaknya sih, kayak aku lagi kena enggaknya gitu, kayak sepi banget.
Terus aku kemarin sempat ikut-ikutan webinar internasional dan iya. itu seru banget sih. Aku Iya. suka karena itu kan aku emang ambilnya pas yang di bisnisan ya. Sama aku kemarin volunteer temu Anwar, itu seru banget. Anwar Ibrahim guys, Perdana Menteri. Perdana Menteri which is presiden lah ya kalau di Indonesia. Itu paling seru sih karena kayak ternyata itu ajang yang sangat keren gitu eventnya ya. Untuk bisa jadi Itu Southam ya? itu aku lupa banget tahun-tahun lalu. Iya, tahun lalu kan? Dan itu benar-benar kamu ketemu artis tuh kayak biasa aja karena emang mereka bukan sih karena kita nggak kenal. Iya, lebih tepatnya nggak kenal Kita nggak artis tahu Malaysia aku sering apa banget aja. itu waktu short film kemarin tuh sering banget ketemu artis yang di sampingku yang bahkan dia tuh sudah senyum mungkin pengennya disapa ya karena kan dia Kamu artis tuh gitu. gimana sih? Tapi gue gak ngerti, aku gak tahu dia siapa jadi kayak Artisnya nggak tahu kalau Evelyn tuh artis. Jadi Evelyn juga kayak ya lo sapa gue lah orang gue. jadi kayak waktu dari lihat ternyata itu artis ya gitu. Dan kamu biasa aja. Iya. Artis juga Sih ya. normal people, santai aja. Ya kayak gitu-gitulah gitu. Itu seru banget ya temu Anwar. Ordinary people. Itu keren sih. Apa lagi? Udah. Oke. Udah. Jadi kamu dong sekarang terakhir. Tips perkuliahan adalah kayak kalau misalkan tadi Evelyn udah tentang belajar gitu ya, kayak kita harus bisa manage antara belajar dan jalan-jalan. Tapi itu harus seimbang. True. Sumpah itu harus Iya lagi. seimbang antara kamu belajar dan kamu harus jalan-jalan. Itu emang harus seimbang karena kamu juga perlu itu gitu loh. Kamu wajib belajar, kamu perlu belajar, kamu juga perlu jalan-jalan gitu. Sangat. Ya, terus yang paling penting juga menurut aku adalah circle pertemanan. Circle pertemanan itu sepenting itu karena kalau misalkan kamu berteman dengan orang yang salah, akan kebawa. Kayak kalau misalkan kamu tidak bisa kalian tidak bisa membuktikan apa kata kita bilang ini lingkungannya bagus, berarti kamu salah teman. Tapi kalau kamu punya teman yang benar, kamu akan betulin perkataan kita kalau temannya benar. Jadi lingkungannya bagus karena teman-temannya pas ya, gitu maksudnya kayak dan emang yang itu yang harusnya kita temani kayak gitu. Ya. Karena ada beberapa yang ya udah akhirnya dia salah teman dan ke bawah aja gitu kayak dulunya gimana tapi sekarang jadi gimana, itu biasanya rata-rata adalah ke bawah sama temennya kayak gitu. Kita nggak bisa ngeremehin pertemanan sih. Iya benar. Bener banget. Dia tuh tanpa sengaja membuat diri kita ikutan gitu. Kayak tanpa kita sengaja, tanpa kita sadar gitu. Benar. Jadi harus diperhatiin. Emang harus tegas sama diri sendiri gitu loh. Nah, di dunia perkuliahan ini emang harus punya pendirian, punya prinsip hidup. Selama berkuliah, selama itu juga kamu mengenal dirimu sendiri. Thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, subscribe, and see you in the next video. Bye bye.